Warga Indonesia dimanapun berada, kita lanjut lagi dialog bersama Safira. Jadi tadi ada 4 program, sekarang punya 15 cabang di kota. Nah, kita yang 2 tadi ini ngumpulkan dana donasi untuk membantu anak-anak yang putus sekolah atau kurang bantuan dana untuk pelajaran tambahan atau beli seragam dan lain-lain. Itu fokusnya ke SD, SMP, SMA. Nah, yayasan ini tahunya dari mana tuh mereka ada itu? Volunteers. Volunteers itu dari 15 itu dia cari dia aktif ya, mencari informasi, ternyata dapat, kemudian dikasih datanya ke pusat, kemudian donasi tadi yang dikumpulkan disalurkan ke mereka. Iya, tapi ada beberapa volunteers juga yang mandiri, Bang. Jadi dia bisa ngumpulin dana sendiri. Oke. Karena kita juga boleh kan mereka Car Free Day, jadi kayak bawa istilahnya kayak kotak amal gitu. Dan itu kekumpulnya juga besar, dan ada juga yang disupport pemerintah kotanya karena ikutan bangga, ikutan senang, dan akhirnya mereka punya dana-dana sendiri, dan itu juga berhak mereka untuk salurkan di daerah masing-masing. Oke. Nah, kalau dulu pengalaman yang pertama pakai kata 10.000 itu gimana pengalamannya? Ada memang didatang ngumpulin 10.000 gitu, gimana sih? Kalau 10.000-nya nih Bang, sebenarnya karena Safira juga pas dulu kuliah dapat bantuan beasiswa dari BEM IPB. Karena BEM IPB punya gerakan namanya Gerakan Beasiswa 2000. Nah, jadi BEM itu BEM IPB dulu pernah punya program Gerakan Beasiswa 2000. Itu dibuat untuk anak IPB yang kesulitan bayar UKT. Jadi masuk ke kelas-kelas, kayak ngajak anak-anak donasi minimal 2.000, maksimal bebas, dan untuk ngebantu anak-anak yang kesulitan bayar di akhir gitu ya, daripada di DO gitu kan. Nah, terus Safira salah satu yang dapat beasiswa itu dari BEM. Dan itu juga lagi-lagi ya, inspirasi kan bisa datang dari mana aja ya Bang. Dan ketika itu yang bikin Safira ke-trigger juga untuk bikin yang social project itu namanya beasiswa 10.000 karena cerminannya beasiswa 2.000 itu, tapi dengan konsep kita bikinnya skala nasional. Nah, jadi sekarang yayasan ini udah punya data dong ya? Udah. Sudah berapa banyak yang sudah menerima manfaatnya? Terakhir ini kan juga karena dari beasiswa 10.000 ini mengantarkan Safira terpilih MAPRES ya Bang. Mahasiswa berprestasi. Ya, jadi alhamdulillah Safira terpilih jadi mahasiswa berprestasi 1 IPB. Tahun 2019. Tahun 2000, kalau IPB-nya 2008 19 ya. 19 awal tuh. Nah, terus karena itu Safira kan tanding senasional sama MAPRES lainnya, dan alhamdulillah ini dinaungi Kemenristek-Dikti, Safira terpilih jadi mahasiswa berprestasi 1 nasional dari Kemenristek-Dikti, dan dapat penghargaan juga dari Menteri Mahasiswa Terinspiratif 2019. Dan yang dibawa proyeknya kan beasiswa 10.000 pada saat itu, dan itu juga dibantuin audit kayak sama Pak Rektor dan lain-lain, dan akhirnya kita ngumpulin data pada saat 1,5 tahun yayasan berdiri, itu total penerima manfaatnya 9.000 orang. 9.000 orang? Dan sekarang sudah tahun ketiga. Jadi belum diaudit lagi sih Pak, karena Bang, karena kan audit tuh mahal ya. Jadi waktu itu kan dibantuin IPB, tapi sekarang insya Allah. Waktu itu yang audit IPB? Bantuan juga kan pasti ini lebih dari itu gitu. Itu bantuan yang dikasih ke siswa itu nggak ada ukurannya ya, berapa aja ya, pokoknya sudah kebutuhan mereka ya, yang penting mereka bisa sekolah lanjut gitu ya. Iya, beda-beda, kita nggak full semua disamaratakan, tapi ngelihat kebutuhannya apa gitu. Jadi kita bantu, dan itu nggak semuanya uang tunai Bang, jadi ada barang, terus juga kayak ada kesempatan untuk kayak ikut les-les atau kegiatan-kegiatan gratis. Dan juga salah satunya yang kita masukin ke dalam kategori penerima manfaat adalah yang ikut International Youth Summit keluar. Itu kan juga scholarship ya jatuhnya kan, karena keluar negeri 100% didanai kayak gitu. Itu yang tadi kedua. Yang ketiga tadi International Youth Scholarship. Itu dia full funded juga. Fully funded. Terus kemudian dia sekolah di sana.
Kalau kita itu ikutnya short course, berarti short course. singkat. Dan terakhir Bang, sebelum pandemi lewat beasiswa 1000 udah kepemimpinan regenerasi yang baru atas nama Kenza. Jadi Kenza presidennya yang sekarang berangkatin ke Korea Selatan secara gratis sebelum pandemi, dan itu participants-nya nggak cuma dari Indonesia, tapi ada dari Somalia, Filipina, Vietnam, Malaysia, terus juga ada dari, kalau pendaftaran ada dari Egypt, Brunei, kayak gitu-gitu, tapi itu yang kepilih tadi yang udah aku sebutin, dan juga Korea itu sendiri yang ikut program di Korea Selatan sana. Jadi dia anak-anak yang memang punya keinginan sekolah di luar negeri, tidak punya kemampuan, kita kemudian announce, mereka register, terus betul. Kemudian lulus, seleksi, kita kirim, diseleksi, kemudian kirim. Lulus kirim. Terakhir itu udah berapa banyak itu? Udah banyak juga dong berarti? Alhamdulillah Bang, kalau lewat program sebelumnya itu kan Malaysia, Singapura, Sydney, Australia, Hong Kong. Nah kalau yang ketika di beasiswa 1000-nya itu baru ke Korea Selatan. Nah seharusnya setelah Korea Selatan itu udah di planning ke Jepang, terus juga ke Turki, tapi karena pandemi ya Bang, jadi belum memungkinkan. So terakhir baru Korea Selatan. Ya. Nah tadi kita balik ke Safira, ternyata juga menjadi mahasiswa berprestasi. Kan situ sudah mulai berinteraksi dengan pemerintah ya. Iya. Karena ada Kemenristek Dikti gitu ya. Nah, udah pernah ada perhatian dari pemerintah selama ini terhadap apa yang gerakan yang dilakukan oleh Safira? Mereka bantu misalnya yayasan beasiswa 10.000, dana sebesar ini setiap tahun gitu. Misalnya itu akses apa gitu. Itu yang kita harapkan juga Bang. Apalagi kan ketika terpilih kan berarti jajaran menteri ya, Ristek Dikti kan tahu. Tapi memang belum sampai saat ini. Dan waktu itu Bang, karena pergantian kepemerintahan kan ya, jadi Ristek Dikti kan dilebur. Ya, sekarang jadi Mendikbud kan, terus kayak Puspresnas. Nah mungkin itu juga yang membuat karena pergantian orang, jadi kayak nggak ada follow up lagi gitu untuk beasiswa 1000. Tapi kalau ditanya mau atau enggak, kita mau banget Bang. Tapi pernah dipropose? Belum. Oh belum, memang belum ini ya. Oke. Paling supportnya diundang-undang aja sih Bang, kayak jadi pembicara kayak dari Puspresnas atau Mendikbud. Dan waktu itu juga pernah diskusi dengan Pak Nadiem Makarim. Udah pernah ketemu sama Pak Nadiem? Diundang ke panggung pas Merdeka Belajar sama Pak Nadiem Makarim. Tapi ya sebatas hanya mengetahui aja sih Pak, belum yang bantuan langsung. Nah, tadi kan Safira bilang sekarang sudah ada generasi baru ya. Ya. Jadi dari 2018 18 terbentuk, jalan 3 tahun malah sekarang udah ada regenerasi. Iya. Siapa itu? Maksudnya mereka itu apakah memang orang-orang yang pernah punya pengalaman sama dengan Safira, mereka juga sekolahnya susah dulu selamanya, atau mereka dapatnya dari mana nih yang mau melanjutkan ini? Itu bebas, siapapun yang mau, kita buka open recruitment Bang. Oh gitu. Jadi kita buka tingkat nasional, tapi kalau untuk pengurus kan bakal sering-sering rapat Bang di Bekasi. Jadi kita prioritasinnya Jabodetabek, mostly Jakarta, Bogor, Bekasi sih. Terus jadi kita buka opreknya secara online di Instagram, terus diseleksi, dan ketika selesai diseleksi terpilih, dikumpulin, dilantik. Nah sekarang udah regenerasi keempat. Generasi keempat malah? Oh jadi setiap tahun ganti ya? Setiap tahun pasti ada 6 bulan. 6 bulan sekali malah? Iya. Oh yayasan ini 6 bulan sekali rapat? Kalau rapatnya setiap minggu Bang. Ya maksudnya kayak rapat anggota besar untuk mencari pengurus baru 6 bulan sekali? Iya. Karena biar masih fresh juga. Tapi banyak yang lanjut lagi Bang. Jadi kayak kalau misalnya mau lanjut di generasi selanjutnya boleh gitu. Ini 15 kota? Oh kalau itu sekarang? Yang pusat Bang. Kalau yang regenerasi kota, itu pusat. Kalau yang kota ini dia tetap jalan terus ya. Siapa aja yang mau tinggal nambah kotanya di mana-mana gitu. Iya, tapi karena kalau tiap kota itu memang gerakannya langsung ya, bukan online. Jadi sering ketemu, sering car free day, sering langsung lah bersentuhan sama anak-anak, bergerak sama anak-anak. Nah jadi pas pandemi tahun lalu itu tuh kita belum bisa buka lagi karena sistemnya akan beda banget, dan kita kan jumlahnya besar ya, dalam satu kota tuh bisa 100 sampai 150 volunteers. Nah jadi kayaknya belum memungkinkan deh kalau oprek lagi volunteer dengan kondisi pandemi kayak gini. Iya. Nah
apa namanya, tadi pemerintah sudah ya, kita masih berharap. Jadi posisi Safira sekarang apa di yayasan? Founder. Oh, founder. Kalau day to day activity-nya udah dikasih sama generasi berikutnya ini ya, udah jalan kan ya? Ya, tapi karena Safira juga kan sudah nggak kuliah Bang, dan Safira punya cita-cita 2 dari dulu, yaitu cita-citanya. Ini keberkaitan sama ini Bang. Oh, oke, terus? Jadi cita-citanya pertama pembicara, yang kedua pengusaha muda. Nah, karena pembicara alhamdulillah udah terwujud, tinggal pengusaha muda. Dan setelah lulus itu Safira bangun komunitas namanya Indonesian Event yang sekarang lagi preparation menuju PT, yang nantinya ketika kita udah menjadi PT Inspirasi Indonesian Event, CSR dari perusahaan kita itu ngalirnya ke Yayasan Beasiswa 10.000, jadi bisa tetap settle. So ketika udah diurus sama regenerasi yang baru, Safira pikirin dari sumber dana untuk bertahannya. Indonesian Inspiratif PT Inspirasi Indonesian Event. PT Inspiratif Indonesia Event. Inspirasi. Apa? Udah terbentuk tuh, udah dibangun? Udah terbentuk. Diritnya Safira. Nanti Safira. Bergerak di bidang apa? Pengembangan pemuda Bang. Oke. Jadi karena kan sekarang kita di fase bonus demografi ya. Di mana tahun 2020 sampai 2035 Indonesia didominasi oleh usia produktif yang masuk ke dalam kategori millennials. Dan sedangkan cita-cita leluhur juga di tahun 2045, tepatnya 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita diharapkan memasuki puncak kejayaan kita kan ya, Indonesia Emas 2045. Dan untuk mewujudkan goals itu, salah satu yang bisa kita lakukan adalah dari pengembangan pemuda dengan memaksimalkan bonus demografi ini. Nah, Safira melihat peluang itu yang akhirnya membuat membuat menjadi badan PT Inspirasi Indonesian Event, nanti yang bergeraknya kita di bidang bakalan kayak kerja sama dinas pariwisata, bikin study tour yang di-purpose ke SMP, SMA, SD, bahkan kuliah. Jadi study tour itu. Terus nanti kita juga bisa bikin kayak tryout, latihan tryout. Terus kita juga nanti bikin tes IQ, tes minat bakat, nggak cuma buat sekolah tapi untuk guru, tapi kerjasamanya sama pemerintah kota untuk masuk ke tiap-tiap SD, SMP, SMA itu Bang. Nah itu kan yang namanya target market pendidikan akan selalu ada ya. Nah nanti itu kita yang coba sasar ke sana, dan alhamdulillah kalau Indonesian Event malah baru 3 bulan tapi kerja sama pemerintahnya udah banyak banget. Nah dari situ nanti kita alihkannya CSR, keuntungannya itu untuk di bidang pendidikan di Yayasan Beasiswa 10.000. Oke. Itu teman-teman yang lama yang 8 tuh masih ikut terus nih di. Nah, salah satu pengen bikin PT itu juga karena biar teman-teman juga masih tetap bersama-sama. Kerjanya bisa ke situ. Visinya sama, tapi menghasilkan. Sama, tapi harus lebih produktif lagi, kira-kira begitu ya. Oke. Betul. Nah, itu udah jalan ya? Udah PT Bang. Itu. Namanya Indonesian Event-nya udah jalan. Ini baru 3 bulan, tapi udah 14.000 pengikut di Instagram. Terus juga udah diajak kerja sama Kemenparekraf. Terus juga Indonesian Event ada pembinanya sendiri Bang. Nanti juga mau ngobrol-ngobrol sama Abang. Dia itu staf ahli DPRD Jakarta di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, dan dia juga ketua Forum Volunteer Siap Jakarta. Dan dia punya link akses ke pemerintah tuh memang banyak Bunda. Ini aku manggilnya Bunda. Bunda itu banyak. Dan jadi mau ketemu juga sama Pak Adi Aksa Daud, mantan Menpora RI, untuk ini tuh nanti disupport untuk bidang memang pengembangan pemuda secara luas dengan konsep-konsep yang udah kita bikin, biar nanti kita bisa realistis. Targetnya beberapa bulan lagi kita jadi PT, nanti sumber dananya juga kita alihin ke CSR Beasiswa 10.000. Luar biasa, ini banyak sekali nih aktivitasnya, ada aja idenya ini. Kecil-kecil begini nih warga Indonesia. Saya kira ini perbincangan makin menarik karena banyak hal yang sekarang kita nggak tahu sebetulnya. Ada anak-anak Indonesia, anak muda, ya kalau sama saya yang masih kecil lah ini kan gitu, tapi kerjanya udah banyak sekali, besar sekali, otaknya besar, kreasinya juga besar, macam-macam. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya.
di pembicara. Ini sudah mulai kan diundang di mana-mana. Pengusaha muda ya. Sekarang udah mulai dari PT. Apalagi harapan yang seorang Safira masih impikan kira-kira gitu? Mau bawa orang tua dan nenek ke tanah suci, Bang. Amin ya Allah, insya Allah.